Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada perkuliahan yang ke-8 ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah Manajemen Operasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan membahas perkuliahan kita yang ke-8 ini adalah alat kendali kualitas. Di dalam manajemen operasi ini sangat penting ya kita ketahui ya bahwa untuk menghasilkan suatu produk harus menggunakan alat dan harus mempunyai kualitas yang baik ya. Outputnya harus mempunyai kualitas yang baik. Maka kita akan bahas tentang alat kendali kualitas. Nah, alat kendali kualitas ini adalah teknik ya yang digunakan untuk memantau, kemudian mengendalikan dan memperbaiki kualitas dari proses ya serta hasil produk ataupun jasa secara sistematis dan berbasis data. Nah, penggunaan alat ini akan membantu organisasi mengidentifikasi penyimpanan ya, kemudian juga menemukan penyebab utama masalah kualitas dan meningkatkan konsistensi serta efisiensi proses. Nah, karena di dalam organisasi perusahaan contohnya itu harus mempertahankan kualitas dan juga akan meningkatkan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Ada beberapa alat kendali kualitas di dalam organisasi. Yang pertama adalah check sheet ya, jadi check sheet pencatatan data kualitas. Kemudian yang kedua itu adalah diagram Pareto, yaitu masalah utama ya. Kemudian diagram sebab akibat ya, ini dilihat akar penyebab dari suatu permasalahan. Kemudian ada lagi peta kendali ya ataupun stabilitas proses, dan yang terakhir itu adalah histogram dan diagram pencar. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan daripada kendali kualitas ini. Nah, contoh penerapan praktisnya itu ada dalam sektor manufaktur. Nah, ini contohnya check sheet untuk mencatat jumlah produk yang cacat ya, misalnya yang rusak ya, sehingga tidak sampai ke konsumen nanti produk yang rusak ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Pareto. Nah, ini untuk menentukan jenis cacatnya dominan ya. Jadi Pareto adalah untuk menentukan jenis cacat yang dominan. Yang ketiga itu adalah fishbone. Nah, ini untuk menganalisis penyebab cacat. Nah, yang keempat itu adalah control chart untuk menjaga kestabilan ya proses produksi. Nah, yang kedua kita lihat dari sektor jasa. Nah, itu bisa kita contohnya check sheet untuk mencatat keluhan daripada pelanggan. Yang kedua Pareto untuk mengidentifikasi keluhan utama apa ya penyebab pelanggan melakukan keluhan terhadap produk umpamanya ataupun jasa. Yang ketiga adalah fishbone untuk menganalisis penyebab keterlambatan layanan. Nah, control chart ini untuk memantau waktu pelayanan. Nah, ini adalah dua contoh sektor manufaktur dan sektor jasa. Sedangkan ada lagi dari sektor perikanan contohnya juga check sheet misalnya mencatat jumlah ikan yang rusak, tidak segar dan tidak memenuhi standar mutu setiap kali pendaratan atau proses pengolahan. Nah, yang kedua diagram Pareto mengidentifikasi penyebab utama penurunan mutu ikan, misalnya keterlambatan pendinginan penanganan pasca panen yang kurang baik ya. Jadi ini dilakukan di dalam melihat kualitas ya produk perikanan. Kemudian ada diagram sebab akibat, menganalisis akar masalah mutu ikan contohnya ya berdasarkan faktor manusianya, metode penanganan, peralatan, lingkungan dan bahan baku. Nah, ada lagi peta kendali itu memantau suhu cold storage dan histogram menganalisis sebaran ukuran ikan atau hubungan antara waktu penyimpanan dengan tingkat kesejahteraan ikan. Nah, inilah materi yang ke-8 yang terkait dengan alat dan kendali kualitas. Nah, untuk lebih jelasnya saudara dapat mengakses ya link dari PPT yang akan saya kirimkan di kepada Universitas Terbuka. Kemudian juga saudara dapat membaca di ruang baca virtual ya, membaca modul
EKMA 4215 itu manajemen operasi. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali di dalam perkuliahan ini kita ada home diskusi ya, untuk bisa saudara berikan tanggapan, kemudian juga masukan dan juga saran ya, dan juga ada beberapa nanti pertanyaan yang bisa saudara jawab di dalam hal ini. Nah, demikian dari perkuliahan kita ini, dan yang terakhir itu jangan lupa absen ya, absensi, dan juga pada perkuliahan yang terakhir ini saya ingatkan kembali saudara harus membuat tugas ya, kemudian juga mengisi diskusi dan juga absen. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara pada perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.